Shalom, nama saya Via, saya pelayan Tuhan di GBI Keluarga Allah Solo dan volunteer di Jonathan Setiawan Ministry. Saat ini saya rindu untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Di saat saya sekolah, sebagai anak remaja saya mengalami hal yang tidak enak, biasa disebut dengan kata bullying. Saya sering dikata-katai, disebut aneh dan seolah seperti ditargetkan oleh salah satu geng. Selama 2 tahun saya menahan itu semua, lalu di tahun ketiga saya sudah tidak kuat. Saya mulai merasakan trauma untuk berteman, bersosialisasi dengan orang, lalu ada rasa takut. Saya merasa bahwa saya itu tidak berharga. Saya mengalami luka batin yang cukup dalam. Saya mulai menyakiti diri. Lalu rasa ingin bunuh diri menjadi timbul. Di saat itu keluarga belum memahami apa yang saya alami. Dan seolah-olah guru pada saat itu malah menyalahkan orang tua saya. Jadi di keluarga terasa belum diterima dengan kondisi saya. Lalu di sekolah diperlakukan seperti itu dari teman maupun guru. Saya pada saat itu sangat bingung. Rasanya putus pengharapan, sudah tidak ingin hidup. Karena kondisi yang rasanya ditendang dari keluarga ataupun dari sekolah. Tapi puji Tuhannya, pada tahun 2018 keluarga saya dipulihkan, yang pada saat itu kami datang di Miracle Night Service yang dipimpin oleh Pastor Obaja. Pada saat itu mami saya mengimani untuk menerima mujizat, dan kami benar-benar menerima mujizat di dalam keluarga kami, dan kami mengalami pemulihan. Tidak berhenti di situ saja. Di tahun 2021 papi saya dipanggil pulang ke rumah Tuhan, dan karena itu keluarga kami cukup kaget. Lalu masalah silih berganti datang dan ada perselisihan keluarga yang cukup dahsyat. Tapi di masa padang gurun itu, dari tahun 2021 sampai 2023, saya dan mami saya berkomitmen mulai benar-benar bergereja di GBI Keluarga Allah. Dimulai dari kami mengikuti komsel online, lalu dialihkan ke komsel onsite. Lalu kami mengikuti sekolah doa, lalu menjalani SOM. Di saat perjalanan kami gabung di dalam pelayanan. Dengan melalui semuanya itu, khususnya melalui komsel, saya mengalami pemulihan yang saya kira saya gak bakal bisa pulih, gak bakal bisa sembuh atas trauma, perasaan takut, terus perasaan bingung, khawatir akan masa depan, karena rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Tapi semuanya dipulihkan oleh Tuhan, semua diubahkan oleh Tuhan melalui GBI Keluarga Allah Solo. Dan di dalam pelayanan pun saya mengalami perubahan yang menurut saya cukup drastis, di mana yang dulu banyak rasa takut ketemu orang baru, untuk beraktivitas di luar rumah, saya mengalami perubahan hati dan pikiran. Saya dipulihkan jiwa dan roh saya, seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mengajak setiap saudara untuk gabung di dalam komsel dan beribadah di keluarga Allah.
Saya percaya setiap trauma, setiap rasa takut, rasa bingung, Tuhan dapat menghilangkan semuanya dan memulihkan kehidupan saudara. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dulu di penjara dengan pergumulan yang luar biasa sekali. Di sekolah merasa dibullying, lalu di rumah juga sama, belum bisa diterima. Segala hidupnya seperti terpenjara, sangat berat sekali. Tapi bersyukur ada yang ngajak ke gereja ibadah, lalu ibadah sungguh-sungguh, lalu juga tergabung di kelompok saya, lalu juga ikut som sekalian belajar, saudara, lalu terlibat dalam pelayanan dan ternyata dapat kekuatan dari Tuhan, maka dia bangkit mengalami pemulihan, mengalami kasih karunia yang luar biasa sekali, saudara. Saya doakan setiap jemaat juga hari ini mengalami kebangkitan saat kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya imani ini akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita, baik yang onsite khususnya semua pun saudara yang online imani. Ini saatnya saudara mengalami kebangkitan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Ya, hari ini ya temanya adalah kekuatan untuk bangkit, saudara. Kita akan belajar dapat kekuatan. Sungguh-sungguh kita bisa mengalami kebangkitan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan, dalam pelayanan atau apapun, saudara. Kita akan baca dulu Matius 27 ayat 62 mulai. Keesok harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat. Saudara, dikatakan apa? Tuhan, kami ingat. Dikatakan bahwa si penyesat, dia berkata, Yesus itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ceritanya, saudara, ya setelah Tuhan Yesus ya korbankan dirinya, lalu mati, lalu dikubur, saudara. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam datang. Tuhan, aku ingat pada masa hidupnya, ya Yesus itu dituduh penyesat, sudah berkata 3 hari kemudian akan bangkit, itu, saudara. Nah, itu satu yang luar biasa, saudara. Imam-imam bisa ingat Yesus sudah berkata, aku akan bangkit, saudara. Orang-orang Farisi ya ingat dan berkata, aku akan bangkit, saudara. Sehingga mereka ambil langkah, datang pada Pilatus, berusaha menurut kehendaknya mereka sendiri. Sayangnya murid-murid Yesus yang sudah sekian lama ikut Yesus, dan Yesus berulang-ulang sudah berkata, aku anak manusia akan menyerahkan diriku, gantikan manusia, terima hukuman, terima kutuk, terima seperti dia, sampai mati dan dikubur. Tapi ingat, pada hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Aku akan bangkit dari kematian. Aku kalahkan kematian. Aku akan bangkit dari kematian. Saudara dengar, sayangnya murid-murid Yesus, bahkan dekat Yesus, lupa, nggak ingat Yesus berkata. Maka apa? Hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan khawatir, hidupnya penuh dengan saudara hal-hal yang negatif. Oh, mereka putus asa, mereka tercengang hanya gara-gara apa? Lupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat, ingat loh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku akan bangkit, saudara. Ya, hari ini saya berharap setiap kita ingat Yesus Tuhan kita yang kita sembah. Dia sudah korbankan segalanya untuk kita, sehingga tersedia jalan pengampunan, jalan keselamatan, jalan kasih karunia, saudara. Ya, sampai mati, dan dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Karena dia bangkit, dia hidup, maka ada hari esok, maka ada hari esok, maka ada hari esok, maka ada hari esok. Betul? Kalau saudara sedang alami sesuatu apapun, saudara sampai wah sedih, lemah, saudara, mungkin saudara salah satunya lupa Yesus kita. Yesus adalah bangkit dari kematian. Dia masih hidup, dia masih berkarya, dia Immanuel. Dia bisa temui wanita-wanita, pulihkan keadaannya. Dia bisa temui murid-muridnya, pulihkan murid-muridnya. Dia bisa temui banyak orang, pulihkan banyak orang. Bahkan dia naik ke surga, pulang ke surga. Ingat, dia sudah bangkit.
Dia Tuhan, dia kalahkan maut. Maut itu masalah paling besar. Masalah paling besar manusia itu kalau sudah mati ya sudah, saudara. Itu puncaknya. Tapi dia kalahkan masalah. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Ada hari esok. Ada hari esok untuk kita. Ada hari esok untuk saudara semua. Ada hari esok. Jangan sampai lupa. Dia sudah bangkit. Dia sudah katakan. Amin, saudara. Ayat 40 dan 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ya, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga itu mereka memetrekkan kubur itu dan menjaganya. Saudara dengar, sekalipun Tuhan Yesus sudah bangkit, orang-orang ya ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi berusaha menghalangi, dan dia berkata dulu ya sudah berkata seperti itu, maka kita harus atasi, jangan sampai nanti mayatnya dicuri murid-muridnya. Lalu murid berkata, oh guru, mereka sudah bangkit, nanti penyesatan akan lebih berat lagi, berikan kami oh penjaga supaya dijaga sungguh-sungguh, jangan sampai nanti keluar berita lagi Yesus sudah bangkit, itu akan menyesatkan lebih besar. Saudara, Pilatus setuju, lalu diberikan ya pasukan tentara-tentara yang menjaga kubur, untuk jaga kubur. Saudara, mereka pergi bersama pasukan atau tentara-tentara itu. Saudara, jaga sungguh-sungguh kuburan itu, dimetrekkan. Saudara, nggak boleh ada yang buka. Saudara, dijaga dengan sungguh-sungguh. Artinya kita sadar, sekalipun Tuhan sudah bangkit, sekalipun Tuhan ingin bangkitkan kita, sekalipun Tuhan sudah siapkan bangkitkan kita, tapi ingat, kuasa kegelapan selalu berusaha untuk menghalangi. Kita sadar, kalau ada hal seperti itu, saudara gak usah bingung. Ya memang iblis itu begitu. Kalau ada seseorang mau terima Yesus, tinggalkan dosa, ikut Tuhan, pasti kuasa kegelapan berusaha menghalangi. Karena dia kehilangan orang. Betul gak, saudara? Harusnya akan dibawa ke neraka, sekarang keluar mau dibawa ke surga. Dia akan berusaha menghalangi, dia akan berusaha menggoda. Pokok berusaha, jangan sampai bangkit mulai ikut Tuhan, jangan sampai. Saudara yang mulai ambil keputusan, apapun tantangannya, apapun halangannya, sebesar apapun tantangannya, memang itu usaha si jahat untuk menghalang-halangi. Saudara bangkit di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, para bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul, saudara? Bangkit, saudara. Saudara yang mau melayani, saya dengar banyak. Ya dulu gak melayani, sekarang melayani. Baru mau melayani ada-ada saja loh. Oh jadi pusing loh. Oh adalah yang rewel loh. Oh ini macam-macam loh. Malah mungkin kadang-kadang ditipu orang loh. Ada saja yang terjadi. Upaya apa? Gak jadi melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya Tuhan mau bangkitkan saudara dan saya. Tuhan bangkitkan kita semua. Sekalipun ada halangan, saudara-saudara biasa. Karena iblis mau kehilangan orang-orangnya. Saudara, dia berusaha menghalangi. Majulah terus bersama Tuhan, dan saudara akan menghalangi kebangkitan dalam hidupmu, kebangkitan dalam keluargamu, kebangkitan dalam studimu, kebangkitan dalam pekerjaan, kebangkitan dalam pelayanan, kebangkitan dalam pelayanan. Maju terus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada halangan untuk menjaga saudara, untuk menghalanginya, saudara tetap maju. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 16 ayat 2 dan seterusnya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu hari apa, saudara? Hari Minggu. Untuk orang Yahudi hari pertama itu Minggu. Minggu ini hari pertama. Senin itu hari kedua. Ya, Rabu, Selasa itu hari ke-1. Sabtu itu hari ke-7, saudara. Ya beda. Jadi seperti saat ini, hari Minggu, saudara. Hari pertama. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu memang sangat besar. Batu yang memang sangat besar itu sudah
terguling, saudara. Oh, saudara, kadang-kadang juga seperti itu, wanita-wanita pagi-pagi, saudara, masih bingung karena ditutup dengan batu sudah sebelumnya. Oh, kita nggak mungkin bisa menggulingkannya. Oh, siapa nanti yang bisa bantu kita untuk menggulingkannya, saudara? Dari jauh mereka mulai datang masih berpikir bagaimana caranya. Tapi ajaibnya waktu mereka terus melangkah sampai dekat, mereka kaget. Ternyata batu itu sudah digulingkan, pintu itu sudah dibuka, kubur itu kosong. Sebab Yesus bangkit, Yesus hidup, dia berkarya sampai sekarang. Asal doa mangkat, saudara, percaya. Ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Melangkah saja. Saudara belum ngerti nanti gimana, caranya gimana, ngatasinya gimana, oh bicaranya gimana, saudara. Oh modalnya apa, saudara. Melangkah saja, saudara. Nanti saudara melangkah. Saudara ini akan bisa melihat pintu sudah dibukakan oleh Tuhan. Oh, segala sesuatu sudah dilakukan oleh Tuhan. Dia berperang ganti kita. Dia ada di depan kita. Melangkah saja, saudara. Ya, lalu mereka, ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat orang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Hari ini firman Tuhan juga berkata pada setiap kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dikatakan, saudara, luar biasa sekali, saudara. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan mereka. Cari Tuhan, jangan cari seolah Tuhan itu mati. Cari Tuhan yang hidup, saudara. Itu penting sekali. Kalau Yesus Tuhan kita, saudara, oh sudah menyerahkan semuanya, gantikan kita. Oh luar biasa, datangkan berkat besar bagi kita sampai mati, tapi nggak bangkit lagi, maka juga nggak ada artinya lagi, saudara. Siapa yang akan menuntun kita? Siapa akan menyertai kita? Nggak ada. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang sudah menyerahkan semuanya untuk kita. Lalu dia bangkit dari kematian. Dia tetap berkarya sampai sekarang. Dia bahkan menyertai kita. Immanuel, rohnya ada di dalam kita. Kita ikut Tuhan yang bangkit dari kematian. Kita ikut Tuhan yang hidup, yang terus nyata. Maka Tuhan bisa menemui wanita-wanita, maka Tuhan bisa menemui murid-muridnya, maka Tuhan bisa menemui banyak orang untuk memulihkan iman mereka, untuk terus ada panggilan dipakai oleh Tuhan. Karena dia bangkit, dia hidup, dia berkarya sampai sekarang ini, saudara. Saya doakan saudara bukan hanya Yesus bangkit, saudara juga mengalami kebangkitan. Saat ini sungguh-sungguh mengalami kebangkitan. 7, tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Seperti yang sudah pernah dikatakan pada kita terjadi. Terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Terjadi sesuai yang pernah dikatakan. Terjadi sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu pasti. Kalau saudara berani percaya, saudara berani taati, saudara berani melakukan, pasti ngalami. Pasti ngalami, saudara. Karena seperti yang dikatakan selalu terjadi. Maka kemarin hari Sabtu saya diberi oleh Tuhan firman dengan tema kepastian dalam penantian. Di dunia ini butuh kepastian. Gak ada pasti gimana hidup ini. Betul gak? Mau apa-apa gak pasti gimana. Calon ini pacarku benar-benar mau nikah dengan saya apa enggak. Gak ada pastian kan repot, saudara. Betul gak, saudara? Semua butuh kepastian. Tapi di dunia gak ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Dia pasti. Percaya gak percaya pokok pasti. Yang difirmankan itu terjadi. Orang mati akan diadili. Kalau dia dapat dosanya bisa masuk neraka. Tapi kalau dosanya dia sudah terima pengampunan, sudah diampuni, sudah diselesaikan, dia bisa kembali ke surga. Itu pasti. Percaya atau tidak, pasti, saudara. Luar biasa. Maka saya ajak, tangkaplah firman. Peganglah firman yang pasti, saudara. Yang lain gak ada yang pasti.
Kadang-kadang keadaan berubah terus. Kadang-kadang situasi berubah. Betul saudara? Teman bisa jadi musuh saudara. Kadang-kadang ini keadaan kelihatan aman. Bisa kadang-kadang badai datang tidak. Tapi di dalam Yesus ada kepastian. Amin saudara. Jadi perlu bangkit. Namun di dalam kita bangkit dibutuhkan kekuatan untuk bangkit saudara. Dibutuhkan kekuatan. Yesus bisa bangkit karena dia ada kekuatan. Kalau saudara baca di Alkitab, di Matius pasal terakhir, saudara kalau nggak salah ayat 14 dikatakan, Yesus berkata murid-murid, segala kuasa sudah ada di tanganku. Kuasa di surga, kuasa di bumi sudah ada di tanganku. Dia punya kuasa kalahkan maut. Dia punya kuasa untuk bangkit. Sama seperti kita saudara, untuk kita bangkit perlu kita punya kekuatan, perlu kita itu punya kuasa sehingga sungguh-sungguh kita bisa bangkit, kita bisa mengalami pemulihan, kita bisa mengalami kasih karunia, menang dalam kehidupan kita. Perlu punya kuasa yang daripada Tuhan. 2 Timotius 1 ayat ke-7, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Ketakutan bukan dari setan. Setan datang selalu nakut-nakuti. Semua yang dia datang, yang berkata, selalu membuat kita takut, bukan dari Tuhan. Setan itu pendakwa, setan itu penuduh, setan itu pembohong saudara. Yesus tidak memberikan ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Saudara akan punya kekuatan. Saudara punya kekuatan, saudara akan bangkit. Saudara punya kekuatan, saudara akan bergerak. Saudara punya kekuatan, saudara akan melangkah. Saudara punya kekuatan, saudara akan menang. Saudara akan berhasil. Saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dibutuhkan kekuatan saudara. Lah kita bisa belajar juga bagaimana bisa menerima kekuatan yang daripada Tuhan itu. Karena firman ini berkata Tuhan adalah Tuhan yang memberi kekuatan saudara untuk menang. Bagaimana kita bisa dapat kekuatan itu? Yang pertama Anda harus percaya bahwa Anda bisa bangkit. Kita harus percaya bahwa kita bisa bangkit. Saya harus percaya bahwa saya bisa bangkit dari keterpurukan, dari semua beban. Saudara harus percaya, saudara bisa bangkit, bisa bangkit, bisa bangkit, bisa bangkit, bisa mengalami pemulihan kesehatan saudara, bisa bangkit, mengalami pemulihan dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam komisari kita, dalam pelayanan kita, bisa. Setuju saudara? Orang kalau sudah ngomong gak bisa itu ya sudah, gak pernah punya kekuatan. Tawar hati, kecillah kekuatanmu. Betul gak saudara? Orang bimbang, tawarlah kecilanmu saudara. Harus percaya, harus punya iman, harus punya keyakinan. Bisa, bisa bangkit, bisa, bisa bangkit. Saya dulu sering katakan, kalau engkau mau jadi ketua kelompok saya, yang pertama dilakukan ada belajar berkata bisa. Aku pasti bisa. Ya sekalipun aku belum pengalaman, Tuhan bisa ngajari aku, Tuhan bisa nuntun aku, Tuhan bisa menolong aku. Yang harusnya gak bisa, jadi bisa. Maka aku pasti bisa, karena Tuhan panggil aku, Tuhan tolong aku, membuat aku bisa. Selama belum ngomong bisa, ngomongnya gak bisa aku bodoh, gak bisa aku, gak punya pengalaman, gak bisa, saudara gak bisa. Sampai saudara berkata bisa, yakin bisa, berpikir bisa, berkata bisa. Maka itu akan memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi kekuatan. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata pada murid-murid, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dia akan serahkan dirinya dan mereka akan membunuh dia. Jadi dia akan dibunuh di atas kayu salib, dia mati. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ya, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara dengar ya, Yesus berkata, aku akan menyerahkan dirinya untuk gantikan kalian manusia. Terima hukuman, terima kutuk, terima semua siksaan sampai mati, dikubur. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit dari kematian. Mendengar itu muridnya sangat sukacita sekali atau sangat sedih sekali. Kok aneh? Saya mau tanya dengan saudara,
Kok mereka bisa sangat sedih itu gimana? Tuhan berkata loh, aku ini anak Allah, jadi anak manusia untuk nanggung dosa, serahkan diriku, ya terima hukuman, terima kutuk, terima segala sesuatunya sampai mati. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Kok itu jadikan muridnya sedih sekali? Kenapa? Apa? Karena nggak percaya katanya. Karena lupa. Karena apa lagi? Apa Budi? Kok mereka jadi sedih sekali? Apa Pak Arif? Ketiga, saudara dengar ya. Mereka itu salah fokus. Katakan dulu. Mereka itu salah fokus. 1, 2, 3. Mereka itu salah fokus. 1, 2, 3. Sudah lihat ya. Tuhan Yesus berkata 2 kejadian. 1, aku akan serahkan diri mati. Dengar ya. Yang kedua, aku akan bangkit dari kematian. Kalahkan kematian. Aku tetap berkarya. Saudara dengar. 1 perkataan akan mati. 1-nya berkata bangkit hidup. Fokusnya pada matinya. Guruku akan serahkan diri. Guruku akan dihukum. Guruku akan disiksa. Guruku akan mati. Mereka goncang, mereka bingung, mereka sedih. Dikatakan bukannya sedih, sedih sekali, frustasi. Galau hatinya, karena yang dilihat matinya. Siksaan sampai mati, kehilangan gurunya, gak ada lagi. Yang baik dilupakan. Guru akan bangkit. Coba, fokusnya mereka bukan matinya. Fokusnya mereka, guruku akan bangkit. Dia kalahkan maut, dia kalahkan kematian. Dia akan berkarya, dia akan lakukan hal yang hebat, yang dahsyat. Akan banyak orang dipulihkan, banyak orang diselamatkan. Dengar, gagal fokus melihat yang baik, yang benar. Fokusnya kepada yang negatif. Fokusnya pada mati, penderitaan, susah, payah. Maka mereka sangat ketakutan. Saya akan ajak saudara jujur, buka hati. Kalau saudara saat ini gelisah, bingung, putus asa, saudara sedih, saudara gagal fokus. Saudara fokus penyakitku makin berat. Kata dokter memang angel seperti ini. Obatnya belum tahu. Katanya, itu loh, gula loh. Dia itu bengkak kakinya. Itu macam fokusnya pada itu. Saudara akan sedih. Makin dengarkan lagi, makin sedih. Makin dengarkan lagi, makin sedih. Makin fokusnya pada itu, makin sedih. Makin dipikir, makin sedih. Makin cari-cari data-data, makin sedih. Tapi kalau saudara fokus ya, Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus adalah sang penyembuh. Yesus adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara fokusnya yang benar, saudara bangkit, saudara bersukacita, iman saudara bangkit, saudara punya iman yang membuat saudara bersorak-sorai. Hanya itu saja. Betul? Saya ajak saudara, apa yang menjadi fokus saudara? Yang sedang bergumul masalah pekerjaanmu, masalah keuanganmu. Ini krisis. Dunia dalam gelap. Wah, bangsa-bangsa gelap. Kalau saudara fokusnya itu terus, ya saudara ikut sedih. Saudara ikut gelap seperti bangsa di dunia. Gelap. Ini krisis. Cari kerja sulit. Ini usaha sulit. Banyak yang gagal. Banyak yang tidak jalan. Banyak yang di PHK. Banyak yang tutup. Terus yang dipikir itu, yang diceritakan itu, terus saudara, yang dilihat hanya itu saja, runtuh hatimu. Tapi kalau saudara fokusnya, terang Tuhan datang ke atasku. Terang Tuhan menerangi hidupku. Terang Tuhan terpancar dari hidupku. Tuhan panggil aku bangkit jadi terang. Saudara menyala. Saudara bangkit. Saudara bersorak-sorai. Betul? Kalau selama ini saudara lemah, karena gagal fokus, hari ini dibalik. Jangan lihat matinya, lihat bangkitnya. Lihat hidupnya. Karena Tuhan itu enggak pernah gagal. Karena Tuhan itu tidak pernah lalai. Karena Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jahat. Rancanganku adalah damai, sejahtera, kata Tuhan. Rubah. Masih ingat kesaksian yang sudah berulang-ulang tapi pas sekali. Ada seorang ibu datang pada pendetanya, pastor, aku kok sedih terus ya. Setiap tahun sedih terus ya. Musim hujan ya sedih. Musim kemarau ya sedih. Kok sedih terus ya.
Pastornya tanya, lu kenapa sedih? Apa anakmu nakal? Biasanya orang tua itu paling sedih kalau anaknya kurang ajar. Nah, itu paling sedih. Dia berkata, enggak, anakku baik kok, perhatian sekali. Lu anaknya baik, perhatian sekali kok sedih. Iya gini masalahnya, pastor. Anakku tuh dua. Yang satu pabrik dendeng, yang satu pabrik payung. Setiap kali hujan, aku itu ingat anakku yang jualan dendeng, pabrik dendeng. Wah ini dendengnya, dagingnya gak bisa dijemur. Gak bisa dijemur, bisa jamuran. Jamuran gak bisa diproduksi. Nanti banyak yang rusak, rugi, tutup. Bagaimana kalau gak bisa bayar utang? Anakku di penjara, cucuku kehilangan jadi gak ada orang tua. Bagaimana aku sedih-sedih? Maka aku doa, puasa setengah tahun. Tuhan jawab doaku. Sekarang gak hujan lagi, kemarau. Tapi waktu kemarau aku ingat anakku yang pabrik payung. Ini gak ada hujan, orang gak butuh payung. Wah, di pabriknya produksi terus payung. Gudangnya penuh, gak hujan, gak ada orang butuh. Aku mulai mikir, ini gimana stoknya banyak, macet ini perusahaannya. Nanti gak bisa bayar hutang, ditangkap masuk penjara gimana? Cucuku gimana? Cicitku gimana? Sedih. Jadi terus, ya pastor, oh udah ada lagi hujan. Aku ingat lagi, anakku yang pabrik dendeng. Kemarau, aku ingat lagi, anakku yang pabrik payung. Lalu pastornya, oh gitu ya. Ya sudah, tak ajari ya. Sekarang setiap kali musim hujan, ya musim apa? Hujan, pasang foto anakmu yang pabrik payung di tempat, ya engkau ngaca. Di dekat dapur engkau kerja, di kamar pasang dia, lihat dia. Tapi kalau nanti musim kemarau, ganti itu dilepas. Anakmu yang pabrik dendeng, lihat. Gitu. Nanti kau bayangkan dendengnya dijemur dengan baik. Wah jadinya baik, laris, lancar, maju. Ya saudara. Lalu dilakukan saudara. Jadi setiap kali musim hujan saudara. Dia pasang anaknya pabrik payung. Mulai bayangkan ini hujan. Banyak orang butuh payung. Pabriknya laris, maju. Wah puji Tuhan, haleluya, maju ini. Ada hujan, puji Tuhan. Kalau dulu ada hujan, wah udah sedih. Sekarang puji Tuhan, pabrik anakku, pabrik payung, maju. Lalu waktu ganti, sekarang panas, gak ada hujan lagi. Ini dilepas anaknya, itu pabrik lepas, ganti anakmu yang pabrik apa? Dendeng, panasnya baik, dijemur baik, wah jadi baik, lancar, wah laris, maju, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi sekarang sepanjang tahun, ya hujan puji Tuhan, kemarau puji Tuhan. Hanya apa? Fokusmu. Abraham, imannya runtuh. Untuk apa Tuhan berkat? Nanti aku mati, istriku mandul, nggak bisa punya anak. Kami sudah tua, sudah loyo semua. Yang dipikirkan istriku mandul, yang diceritakan istriku mandul. Saudara, yang diperhatikan sudah makin tua, sudah makin loyo. Dia sudah mati haid, aku sudah jadi kakek-kakek gitu. Kira-kira umurnya sudah hampir 100, saudara. Betul nggak? Yang dipikir, yang dilihat, yang dibayangkan itu terus. Maka imani, aku akan mati tanpa anak. Dia ngomong gitu lah saudara, betul gak? Ini beda, Tuhan tarik sekarang itu. Lihat bintang di langit, lihat janjiku. Sebanyak itu, hitung, renungkan, bayangkan sebanyak itu. Ya keturunanmu nanti, lihat pasir di tepi laut sebanyak itu. Banyak, ganti fokus, ganti yang dilihat, ganti yang dibayangkan, ganti yang direnungkan. Soal baca di Alkitab, maka percayalah Abraham, imannya bangkit. Maka dia mulai berani percaya lagi, imannya bangkit lagi. Dia punya kekuatan, hanya nurunkan anak. Janji hari ini, kalau saudara mau ngalami janji Tuhan, kebangkitan sungguh-sungguh dalam hidup, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam gereja kita, jangan salah fokus. Jangan punya iman mati, tapi punya iman bangkit, punya iman menang, punya iman ngalami terang daripada Tuhan. Amin. Kata sebelah, jangan iman mati, iman bangkit. Kata sebelah, ayo, jangan kamu punya iman mati, gagal, jangan. Imannya bangkit, hidup, menang. Amin. Jangan salah melihat saudara. Yang kedua, mulailah untuk bangkit melangkah. Bukan hanya iman. Aku percaya sekalipun ya kebutuhanku banyak, ya aku belum ya punya penghasilan, tapi aku percaya Tuhan pelihara. Percaya saja. Percaya baik, tapi hanya percaya
belum melangkah, belum ada mujizat. Mujizat itu saat kita melangkah, melakukan perintah Tuhan, baru mujizat. Jadi nggak boleh hanya percaya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Betul saudara? Kalau orang gimana ini? Aku sudah kepala 3, belum dapat pasangan hidup. Oh tapi aku percaya kok Tuhan pasti beri pasangan. Pasti beri jodoh. Pasti beri pasangan. Tapi di rumah terus. Merendung di rumah terus. Gak pernah keluar. Lah gimana ketemu jodohnya? Gak boleh melangkah. Percaya. Aku keluar ketemu jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan temukan dengan jodohku. Ya, aku mau ibadah. Di ibadah Tuhan bisa temukan jodohku. Ya, saya mau tanya Tuhan ya. Mau saya tanya saudara. Tuhan kira-kira memberi jodoh pada anak-anak Tuhan di rumah maksiat atau di rumah Tuhan? Ya maka jangan di rumah maksiat. Di rumah Tuhan. Ibadah. Ketemu. Lalu kalau belum. Aku mau melayani. Jadi asyir. Jadi apa? Jadi singer sesuai dengan talenta. Betul saudara. Melangkah lagi. Ya. Supaya apa saudara? Wah dandan yang bagus. Aku mau ketemu jodohku. Nanti kalau ada jodoh yang sudah dikirim Tuhan lewat. Baru mau masuk saudara asyir yang wah luar biasa. Orang baru lihat saudara deg-degan hatinya dia saudara. Loh betul saudara. Deg-degan saudara. Apalagi kalau sampai salaman. Gereng gitu saudara. Gerengnya pulang itu masih ada saudara. Gerengnya masih ada. Loh betul tak saudara? Betul gak? Jadi sehingga misalnya, wah orangnya jodohnya dikirim Tuhan di gereja, lihat aja, hatinya terus deg-degan, nggak bisa lupa, pulang terus sampai mimpi dibawa, lama-lama nggak lama ketemu. Saudara yang kerja sama, saudara jangan ngandalkan Tuhan berkati, itu nomor 1 betul, tapi kerja, jangan sampai malas, jangan sampai nggak kerja, karena Tuhan berkata orang nggak kerja nggak diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kerja. Belajar, berjuang, usaha, ya, makin maju, makin baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang nganggur kerja. Saudara jangan salah, di Singapura, UMAS itu semua disuruh kerja. UMAS jangan nganggur. Kalau nganggur, nggak punya uang, nggak dihargai seringkali. Saudara lihat ya, ini biasanya ya, nggak semuanya. Kalau orang tuanya duitnya banyak, anaknya mepet. Kalau orang tua sudah ambojan, mau datang aja, di sana datang di sini, wah berat gitu saudara. Loh, ya tak? Maka di Singapura, saudara, kerja. Sudah UMAS, kerja. Saudara lihat ya, kalau saudara naik pesawat ya, di airport, orang-orang tua UMAS jaga, parkir, orang cari taksi, ya toilet, bersin, kerja. Supaya apa? Punya uang. Tidak terus berharap anaknya saja, tetap bisa punya uang untuk hidupnya. Tetap kokoh, tetap baik. Kerja. Apalagi yang masih muda. Kerja. Katakan sebelah. Kerja. Katakan sebelah. Tidak apa. Ayo sudah kerja belum? Kerja. Jangan malas. Loh, betul loh saudara. Betul. Betul ya. Ayo saudara. Cek diri ya. Saya nganggur-nganggur itu. Jawab dengan Tuhan. Tuhan nggak mau kerja. Melangkah. Ya tak. Tadi jadi asyir. Tapi ya. Yang cantik gitu saudara. Berusaha yang baik. Betul gak saudara? Saya kerja yang baik. Saudara sudah kerja. Saudara berharap dibawa Tuhan naik level. Belajar. Supaya pekerjaan saudara makin berkualitas. Saudara yang usaha. Belajar. Tingkatkan kualitas. Dalam pekerjaan saudara makin enak. Makin orang suka. Makin kelihatan bagus. Makin orang suka. Makin banyak orang datang. Makin banyak orang beli. Makin maju. Makin diberkati. Betul? Kalau saudara bilang macet ya, kenapa macet? Ya dipelajari kenapa macet. Diatasi kekurangannya, betul gak? Dimajukan, dunia itu majunya cepat sekali. Kita sungguh-sungguh, Tuhan bisa beri hikmat lebih hebat daripada kepandaian yang ada di dunia. Belajar. Gereja kita juga harus gitu saudara. Kita sedang banyak membenahi. Yang pertama adalah Roh Allah. Supaya sungguh-sungguh yang kendalikan. Yang berkarya di tengah-tengah kita itu nomor 1. Tapi yang lainnya juga sama. Semua pelayanan-pelayanan secara lahiriah ditingkatkan, diperbaiki. Sehingga orang datang surprise. Sehingga orang datang merasa diberkati. Baik secara rohani nomor 1. Tapi secara pelayanan profesional saudara. Excellent pelayanannya. Jadi berkat bagi Tuhan. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jadi berkat bagi orang yang datang. Jadi berkat bagi jemaat. Kita sedang benahi banyak saudara. Ya, contoh yang sudah mulai ya konsolidator.
jiwa baru yang datang. Langsung tadi yang datang itu sudah langsung. Wah, disambut dengan baik nonser tadi. Difoto saudara. Lalu di sana saudara, nanti sudah ada fotonya waktu datang. Wah, ada selamat datang namanya. Nanti banyak nanti saudara lihat di sana. Jadi yang baru datang jangan lupa nanti ikut di welcome room. Saudara akan surprise. Dan masih ada yang kita ingin berikan. Tapi semua ditingkatkan. Tadi penyiaran anak itu ditingkatkan. Saudara, betul enggak? Sekarang diatur yang baik. Nama-nama dikeluarkan. Ya, bisa tahu doanya. Kalau saudara lihat sudah beda. Saya tumbang tangan. SGD, di belakang doakan saya tumbang tangan. Fotonya, kamera mesti sebelah sini. Supaya ada fotonya semua. Sudah ada videonya semua. Nanti langsung dikirim, diberi. Saat ini juga selesai kebaktian langsung saudara sudah punya fotonya. Waktu datang disambut. Sudah fotonya. Waktu tadi dilantik. Semua sedang ditingkatkan. Sehingga lebih jadi berkat setiap jemaat. Di sana pulang sudah diberikan foto dan juga video tentang gereja kita. Ada baptisan. Yang mau baptis bisa baptis. Ada penyerahan anak. Ada som. Ada komsel, ada banyak saudara. Sehingga waktu mereka butuh, mereka tahu. Yang penting sedang ditingkatkan. Jadi kalau sedang ditingkatkan, saudara diarahkan, saudara dilatih. Oh, senang atau senep? Saya mau tanya dulu. Kalau tadi diarahkan, dilatih, senang atau senep? Pendoa, senang apa senep? Waktu dilatih, diajari lebih lagi. Asyar, SGD, SGB, ya konsolidator. Sukacita. Karena waktu kita melangkahlah, Tuhan berkarya. Betul? Kita makin bisa lakukan Tuhan berkarya lebih. Amin saudara. Efesus 5 ayat 14. Itu sebabnya dikatakan. Saudara dengar ya apa yang dikatakan. Bangunlah. Katakan saudara. Bangunlah. Pertama bangun. Hai kamu yang tidur. Bangun. Yang selama ini tidur rohania. Bangun. Yang karena COVID sudah 2-3 tahun tidur rohaninya, bangun. Tidur pelayanannya, bangun. Tidur imannya, bangun. Betul saudara? Dan apa? Bangkitlah, melangkah. Dari antara orang mati, bangkit, tinggalkan. Dunia orang mati, iman yang mati, tinggalkan. Bangkit, melangkah. Bangun, bangkit. Dan setelah itu baru ini, Kristus akan percaya atasmu. Karya Tuhan itu setelah kita mau bangun dari tidur, betul? Tinggalkan iman orang mati, mulai melangkah, berjuang sungguh-sungguh. Maka terang Tuhan datang, maka berkat Tuhan datang, maka pengurapan Tuhan datang, maka pertolongan Tuhan datang, maka mujizat Tuhan datang, maka kasih karunia datang. Miliki iman, cara fokusnya dibenahi. Kedua, sungguh-sungguh melangkah. Ayo. KKS, jangan diem saja. Saudara, bangun. Jangan ini sudah gereja 34 tahun, komselku 35 tahun. Loh, oh ini aku sudah 30 tahun, tapi anggotanya itu saja. Jangan keliru. Diajari anggotanya, diperjuangkan. Supaya anggotanya juga bisa buka komsel, juga bisa mengembalakan, juga bisa nyampaikan renungan, bisa dipakai Tuhan selamatkan jiwa, bangkitkan mereka. Ada usaha, ada langkah-langkah. Nanti kelompok saya saudara berlipat ganda. Ini Tuhan Raya. Gerakkan, cari jiwa, selamatkan jiwa. Sungguh-sungguh bergerak, cari jiwa, selamatkan jiwa. Kelompok saya itu lebih banyak, berlipat ganda lebih lagi. Ya, punya iman, punya visi, tapi harus ada langkah nyata. Amin, amin. Amin saudara. Ya, yang terakhir saudara. Ya, jangan izinkan sesuatu yang negatif yang ada di sekitarmu yang bisa menggagalkan kebangkitanmu. Artinya gini, kita harus menjaga jangan sampai di sekitar kita orang-orang yang negatif yang bisa melemahkan iman kita. Dengar ya. Tapi kita harus masuk di lingkaran, di kumpulan. Oh, sekitar kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang imannya besar, orang-orang yang rohnya menyala, orang-orang yang bisa membangun saudara,
orang-orang yang bisa mendukung saudara. Saudara akan bangkit, saudara akan sungguh maju. Yesus berkata, pergaulan yang jahat, betul? Merusak. Kau baik-baik, tapi kalau kau suka kumpulnya dengan ini pencemooh, ya orang di pengkhotbah, orang fasik, kau rusak. Jangan. Tapi kalau engkau punya lingkungan yang baik, engkau imanmu kuat, engkau akan terus bergerak bersama dan engkau akan mengalami sesuatu. Itu penting. Jaga penglihatan, jaga pendengaran. Orang di sekitar kita akan terus ngomong yang kita dengar. Kalau saudara dengarkan yang negatif, hatimu negatif. Iman timbul dari pendengaran. Saudara kumpul dengan orang yang punya iman, orang yang sungguh positif, saudara imanmu dibangkitkan. Mata juga sama. Yang kita lihat ini yang ada deh, mencetak seperti kamera. Masuknya itu seperti itu. Kita baca dulu ya, apa yang dilakukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 35 mulai. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi ceritanya kepala ibadah ini, rumah ibadah ini datang Yesus, tolong anakku sakit. Ya Yesus sudah mau loh saudara, sudah mau datang ke rumahnya. Di tengah jalan ada orang yang ngapain? Guru disuruh ke rumah, anakmu itu sudah mati. Untuk apa lagi? Tuhan datang ya percuma, nggak usah repot-repot. Saudara, perkataan yang melemahkan iman, perkataan yang meruntuhkan iman, saudara selalu ada. Saudara lihat sekarang ayat berikutnya 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jangan hiraukan perkataan-perkataan itu. Jangan ditanggapi perkataan seperti itu. Dan berkata kepada kepala rumah ibadah. Ganti berkata pada kepala rumah ibadah. Jangan takut. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Setan datang nakut-nakuti. Tuhan datang ya memberikan damai, memberikan iman. Jangan takut. Amin saudara. Mudah loh. Ini suara setan atau suara yang Tuhan itu mudah loh. Setan selalu nakut-nakuti. Penampilan jangan nakuti saudara. Betul gak saudara? Ngomong gitu. Sudah nakuti. Semua yang buat takut. Semua yang buat negatif. Bukan Tuhan. Saudara sudah bertobat. Mau mulai. Engkau gak layak. Ditunjuk-tunjuk. Itu setan. Diam semua. Tidak tahu kenapa. Jangan takut. Percaya saya. Kata Tuhan. Jangan takut. Percaya Yesus. Jangan takut. Percaya firman Tuhan. Jangan takut. Percaya janji Tuhan. Jangan takut, percaya rema dari Tuhan. Lalu, sekarang saudara perhatikan ya, apa yang dilakukan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Semua yang negatif gak boleh ikut oleh Tuhan Yesus. Saudara, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini orang lingkaran khususnya Tuhan. Yang sungguh-sungguh sehati, sepikir. Saudara Yakobus, mereka tiba di rumah ibadah. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut. Di sana juga banyak lagi orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Banyak saudara, di tengah jalan ada, di situ ada lagi saudara. Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Bagi Yesus itu tidur, itu enggak mati untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 40, tetapi mereka mentertawakan dia. Waktu kita ucapan perkataan iman, orang bisa tertawa. Iman apa? Uang krisis kok. Ini semua saya bingung krisis kok. Wah, berkatnya justru berlipat ganda. Opok ditertawan ngawur itu pengajaran sesat. Ya, di sini sudah. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, saudara. Ya. Sesudah ia masuk dan berkata pada orang-orang itu, saudara, mengapa? Oh, ini sudah ya. Tetapi mereka diusir, lalu dibawanya ayah dan ibu itu dan mereka yang bersama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita Kumi, yang punya arti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Bertindak dengan iman. Betul? Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara hari ini akan mengalami kebangkitan. Nanti saudara mungkin ketemu dengan orang yang melemahkan iman. Jangan didengar.
Jangan didengar. Saudara berusaha masuk di lingkaran yang positif. Lingkaran yang bisa memberi kekuatan iman. Lingkaran yang bisa mensupport doa. Lingkaran yang sungguh-sungguh baik itu saudara. Sebab kalau seperti itu runtuh. Cari. Dan saudara akan lihat. Saya ingat satu. Saudara ingat enggak? Minyak janda Nabi. Ada janda Nabi datang pada Elisa. Engkau tahu kita itu hamba Tuhan. Yang takut akan Tuhan. Jujur. Melayani sungguh-sungguh. Tapi kami sudah kejerat utang. Gak bisa bayar. Anakku mau ditangkap buat bayar utang. Elisa ngomong apa? Apa yang kau punya di rumah? Dia gak punya apa-apa. Merasa gak punya apa-apa. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Sudah punya. Tapi merasa gak punya. Karena hanya minyak. Lupa semua yang Tuhan berikan bisa dilipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan. Pengetahuan bisa dilipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan. Talenta bisa dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Lalu berkata, cari bencana, pinjam, kumpulkan sebanyak mungkin. Ya, kenapa sebanyak mungkin? Kalau bencananya sedikit, mujizatnya sedikit. Kalau bencananya banyak, mujizatnya banyak. Kalau bencananya sangat banyak, mujizatnya sangat banyak. Kalau masalahmu ya besar, kau akan punya iman lebih besar dari masalahmu. Masalahmu sangat besar, kau akan punya iman lebih besar dari masalahmu yang sangat besar. Lalu pesan berikutnya apa? Siapa ingat? Pak masuk, lalu apa? Ya pinter ya. Tutuplah pintu. Jendela pintu tutup. Kenapa? Karena mereka itu sudah orang tahu ini kejerat utang. Gak bisa bayar. Anaknya mau diam. Lalu pinjam panci. Lalu pinjam ember. Lalu pinjam orang mikir. Ini pinjam mau digadek. Ya enggak. Ini pinjam mau apa? Oh lihat sudah. Mungkin diikuti. Bener enggak lo ya. Tak pinjam tapi jangan sampai buat lari lo ya. Jangan sampai masuk pegadaian. Bukan punyamu lo ya. Lah kalau mereka lihat. Lalu mereka di rumah. Ini minyak sih mau dituang. Mereka mungkin lihat. Ini sudah gini ya. Ternyata ya utangnya banyak. Ini cuma minyak sedikit gak mau dituangkan di gentong yang besar. Oh ditertawakan diejek mereka gak berani. Imannya akan runtuh. Imannya gugur. Mereka gak berani melangkah. Mereka tidak akan melangkah. Dan mujizat tidak terjadi. Saudara ingat ya. Satu pelajaran yang pernah saya katakan. Untuk mujizat terjadi. Kita harus punya iman. Yang levelnya sampai titik didih. Tanpa iman bisa enggak? Bisa kalau itu Tuhan sendiri yang ingin melakukan. Tapi kalau kita ingin ngalami, kita harus punya iman sampai naik sampai titik didih. Itu terjadi. Perempuan pendarahan 12 tahun. Asalku jamah jubahnya, pasti sembuh. Dia itu imannya memuncak. Sampai dia berani ngomong. Asalku jamah. Sampai dia bukan hanya ngomong. Berjuang sungguh-sungguh. Dia pendarahan 12 tahun saya percaya lemah. Kejar Tuhan Yesus sudah kejar. Dia harus jalan lari lebih cepat dari orang lain. Orang lain ngumpuli semua. Dia harus terobos. Dia harus gerakan. Saya percayakan apa? Imannya itu luar biasa. Jamah otomatis keluar. Betul? Ini kalau ditertawakan. Sudah nggak berani. Berani pun imannya setengah-setengah. Nggak jadi. Saudara punya iman sampai titik didih. Naik lagi. Sampai rohmu menyala. Sampai kau berani berkata. Sampai kau berani bertindak. Dengan pengurapan. Dengan iman penuh. Mujizat terjadi. Sajak saudara. Tangkap terus. Kumpullah dengan orang-orang. Yang punya iman. Yang bisa membangun saudara. Yang bisa mensupport, mendoakan saudara. Bimbing saudara akan langkah demi langkah. Disupport, dikuatkan, dilakukan. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya tutup dengan satu lagi. Saya pernah ajarkan ilustrasi tapi bagus. Bagi saya penting saat ini. Satu kali ini hanya ilustrasi ya saudara. Ada kata-kata banyak. Kata-kata muda bermain macam-macam. Bergurau. Jatuh. Ada lubang itu jatuh. Beberapa kata muda itu jatuh semua di situ. Bingung karena ini cukup tinggi. Gak bisa keluar saudara. Lalu orang-orang yang di atas kata-kata yang di atas itu. Wah bagaimana? Kamu itu tadi gimana toh? Main kok gak lihat loh. Matanya di mana toh? Kok ini ada ini lubang kok sampai jatuh. Oh diintimidasi. Kamu itu tahu enggak? Enggak mungkin kamu bisa keluar. Ini nih kamu tidak punya sayap.
Beda dengan burung, nggak mungkin bisa keluar. Mau loncat kakimu itu nggak mungkin. Ada yang mau coba, kamu coba, nantilah jatuh. Lihat. Oh, jatuh. Orang bisa bingung, jatuh. Oh, ada orang berani sampai setengah. Ingat ya, makin tinggi kalau jatuh makin sakit. Betul, makin tinggi kalau jatuh. Kamu nekat, berani. Nanti jatuhnya kamu makin pahit, makin sakit. Rontok, nggak ada yang bisa. Ada satu kata, mudah, naik. Diajak kamu ini macam-macam loh. Lihat semua sudah gagal loh. Semua nggak berani. Yang berani pun sudah jatuh loh. Kamu nekat, makin tinggi jatuh. Tetap saja. Dia panjat. Bukan loncat, panjat. Orang lihat lagi ya. Buktikan dia, lihat ya. Nanti kalau sudah nggak akan bisa. Kamu itu kata nggak mungkin bisa. Kamu jatuh makin parah. Tapi dia terus panjat. Sungguh-sungguh dia bisa keluar. Orang semua kaget. Terkejut, kagum, ditanya, hebat ya kamu ya, kok bisa? Setelah bisa orang hebat ya, kamu luar biasa ya, semua nggak bisa, kamu sendiri yang bisa, hebat ya. Ini kata ini tahu nggak? Diam saja. Orang ngomong ABCD, diam saja, nggak disambut. Orang mulai bingung, ini gimana toh? Kita buah harga dia kok dia nggak. Lalu diteliti, ditanyai, dia kasih apa? Oh ternyata kata tuli. Jadi waktu orang ngomong ABCD, kamu nggak bisa, nggak mungkin lagi jatuh, nggak dengar, dia nyala di atas. Dia kira yang di atas nyemangati dia. Maju terus kamu. Ayo jangan takut, kamu bisa. Maju terus kamu, jangan takut, kamu bisa. Dia punya kekuatan, maju, berhasil. Kenapa? Tutup telinga terhadap perkataan negatif. Saudara akan terus maju. Jangan mau dirontokkan oleh perkataan negatif. Jangan mau dirontokkan oleh setan yang menakut-nakuti. Jangan mau dirontokin. Ayo maju. Dengarkan firman yang membangun. Kumpul dengan lingkungan yang bangun. Saudara dengar tadi yang video kesaksian. Dia masuk di kelompok sel yang baik. Betul gak saudara? Dia disupport. Dia didoakan. Dikuatkan. Saya ajak setiap KKS. Ayo. Setiap kelompok sel. Ayo. Yang positif. Jangan untuk gosip. Jangan untuk hal yang tidak baik. Meruntuhkan iman orang lain. Pakailah untuk membangun. Pakailah untuk doakan. Pakailah untuk mensupport. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang. Perkataanmu itu bisa menentukan orang gagal atau berhasil. Tapi setiap kita, ayo, lingkari kita, orang sekeliling kita adalah orang yang membangun. Nanti saudara akan aman. Saudara akan terus melangkah. Yesus tadi nggak mau kalau orang tertawakan semua, iman kepala rumah tangga runtuh. Dan kalau saudara lakukan firman, saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Semua bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal. Mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Bukti lawatanmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang juga Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal. Mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan. Bekerjalah serang ini juga. Penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu. Penuhi hidupku. Mujizat terjadi. Semua datang kepada Tuhan dan angkat tangan saudara kepada Tuhan.
mulai berkata-kata pada Tuhan. Berkaryalah Kudus, bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus sekarang juga. Tuhan, oh teguhkan firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu. Tuhan, jadikan firman-Mu ini pewahyuan, pembukaan bagi setiap kami. Jadikan firman-Mu ini rema bagi setiap kami. Saatnya untuk bangkit, saat merayakan kebangkitan Tuhan. Saatnya untuk bangkit, saatnya untuk bangkit. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia ingin bawa kita mengalami kebangkitan dari semua yang terpuruk. Bangkit di dalam Tuhan. Dia yang akan beri kekuatan, Dia akan memberi pertolongan, Dia yang akan lakukan mujizat, Dia yang membuat yang tidak bisa jadi bisa, Dia yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Bangkit saudara, minta kekuatan dari Tuhan saudara. Ora lapa sakara, jangan tidur. Oh, jangan terus ada di dunia orang mati. Bergerak, bekerja, keluar dari dunia orang mati rohani. Bangkit, berkarya saudara. Lapa sakara. Miliki iman yang positif, miliki iman bisa, bukan iman yang tidak bisa. Miliki iman bangkit, bukan iman yang mati. Oh saudara, jangan gagal fokus. Fokus pada bisa, fokus pada hidup, fokus pada berhasil, fokus pada janji Tuhan. Jangan keadaan yang negatif. Imanmu akan dikuatkan, imanmu akan dibangkitkan. Ora lapa sakara. Keadaanmu boleh tidak baik, situasinya boleh tidak baik, tapi ada Tuhan yang maha baik, yang sudah bangkit, yang mau menuntut kita, yang mau menuntut saudara dan saya juga bisa bangkit dari keadaan terpuruk. Bangkit di dalam Tuhan. Ora lapa sakara. Ambil langkah nyata. Kalau selama ini saudara hanya mengimani, belum ada mujizat, mungkin karena saudara belum melangkah nyata saudara. Ambil keputusan, minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pengurapan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, supaya Tuhan bisa tolong engkau. Oh, engkau bangkit, engkau melangkah. Oh, dituntun oleh Tuhan, disertai Tuhan, ditolong, dan Tuhan berkarya. Ora lapa sakara. Juga ingat pesan Tuhan. Oh, penuhi lingkaran saudara dengan orang yang positif, jangan orang yang negatif. Jangan tinggal di tengah-tengah pencemooh, jangan tinggal di tengah-tengah orang fasik yang suka berbuat dosa. Nanti kau jatuh dalam dosa, nanti terpengaruh negatif. Oh, lingkari lingkunganmu adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang punya iman kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang bisa membangun iman saudara, orang yang bisa mendoakan, mensupport saudara, sehingga saudara terus disupport, terus bangkit. Tutup telinga, tutup mata kepada yang bisa meruntuhkan hatimu. Buka mata, buka telinga untuk yang bisa membangun imanmu, yang bisa mengarahkan saudara, yang bisa nuntut saudara, sehingga saudara melangkah, tidak putus asa, berhasil, sukses, rencana Tuhan terjadi. Ora lapa sakara. Roh Kudus Kau yang berkarya, Roh Kudus Kau yang berkarya, Roh Kudus Kau yang berbicara, Roh Kudus Kau yang menuntun, Roh Kudus Kau yang meteraikan, Roh Kudus Kau yang beri kemampuan, Roh Kudus Kau yang menyertai, Roh Kudus Kau yang buatnya berhasil. Engkau yang terus berkarya. Sungguh-sungguh Tuhan, rema Ibu diterima pada saat ini, dan Kau menuntun yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan yang butuh sesuatu, Tuhan yang jawab setiap kebutuhan, yang butuh pasangan hidup, butuh keturunan, butuh pekerjaan, pelayanan, Tuhan berikan yang terbaik. Oh Tuhan, yang buntu jalannya dibukakan jalannya, dibukakan pintunya, pintu anugerah, pintu kasih karunia, pintu kemurahan diberikan. Ora lapar, lingkungi mereka Tuhan, sekitari mereka, kirim orang-orang yang positif, yang punya iman pada Tuhan, yang mau membangun bukan meruntuhkan, yang mendoakan, yang mensupport, yang membackup. Dan kami akan lihat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali saudara. Teriakan haleluya. Lebih dahsyat haleluya. Serukan Dia bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami pulang membawa kuasa kebangkitan
saudara pada Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Serukan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi serukan, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya, Sekali lagi haleluya. haleluya. Saudara dengar ada beberapa disampaikan yang baptis. Nanti saudara turun ke bawah, siap-siap saudara ya. Jadi kemarin dan hari ini ada 200 lebih yang baptis saudara. Ya semuanya nanti ucapkan selamat pada mereka yang baptis, yang dimetrekkan di dalam Tuhan. Saatnya mereka ya kuburkan hidup lamanya, bangkit dalam Yesus, bangkit dengan hidup yang baru. Betul saudara ya, nasib yang baru, panggilan yang perbarui. Yang kedua, untuk saudara semua yang baru pertama kali hadir, saudara turun di bawah, ada welcome room, ada petugasnya ya di sini ya. Saudara ada yang tadi pakai selendang itu, saudara di sana, karena masih ada sesuatu yang ingin kita berikan pada saudara. Dan di sana juga saudara akan dijelaskan di gereja kita ada ini, sehingga waktu saudara butuhkan saudara bisa ya dapatkan, bisa ikuti saudara. Dan kalau ada yang mau ditanya, mau minta didoakan, akan didoakan. Yang pasti saudara pastikan saudara ke sana, saudara akan disambut, saudara akan dilayani supaya kita bisa melayani sebaik mungkin. Tadi saya katakan kita sedang berusaha mempersembahkan yang lebih baik, lebih baik, makin baik, makin baik. Semua jemaat, kalau saudara semua jemaat yang masih merasa butuh didoakan khusus, selesai kebaktian pelayan Tuhan akan siap di depan. Saudara masih bisa maju ke depan, saudara akan didoakan khusus. Yang mau konseling khusus ditanyakan juga saudara akan dilayani. Ya sehingga semua puas, pulang sudah tuntas, pulang sudah dapat kasih karunia yang luar biasa. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami akan kembali Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Amin. Kami kembali bangkit bersama Engkau Tuhan. Amin. Dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Amin. Dan kami akan menjadi alat-Mu, saksi-Mu. Bawa banyak orang datang. Amin. Supaya mereka juga mengalami kebangkitan dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara lebih lagi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Oh pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Nasibmu. Amin. Seluruh kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur